Ya, kita akan bahas soal hiburan kubro yang ada di halaman 19 nih ya, tentang SPLDV. Kita mulai dari nomor 1 aja, langsung aja ya. Nomor 1, perhatikan bersama linear berikut nih. 5P dikurangi 3 sama dengan 0. Di sini yang ditanyain adalah variabel dari persamaan ini nih ya. Kalau variabel kan ingat dia itu huruf ya. Maka jawabannya ya tentu yang C lah ya, yang P hurufnya atau si variabelnya nih P. Koefisien ini nomor 2, persamaan linear dari ini nih ya, adalah berapa. Koefisien itu adalah bilangan yang merupakan kelipatan dari suatu variabelnya gitu ya, bilangan yang nempel sama variabelnya lah yang gampangnya tuh, misalnya kayak 2P tambah 3. Nah ini koefisiennya tuh bukan yang 3 ya, nah yang ini 2, ini si koefisien. Nah berarti kalau misalkan di sini variabelnya kan X ya, berarti angka yang nempel di sini karena ini nggak ada apa-apa ya, berarti 1 gitu ya. Nah ini yang nomor 2 udah jelas yang B. Nomor 3, nilai X yang memenuhi persamaan linear. Ini persamaan linear satu variabel dia, ini variabelnya cuma X doang, berarti ya kita ngejelasin atau ngerjainnya tuh ya tinggal dipindah ruas itulah ya, yang simpel. Ini logitus ulang soalnya. Berarti kalau di sini yang harus dipindah yang 8x ya sama yang 3. Nah ketika pindah ruas ingat tandanya akan berubah menjadi lawannya gitu ya, atau si bilangannya itu jadi lawannya. Ini kan 8x nya kan positif ya, berarti berubah jadi negatif atau pengurangan di sini. Terus yang ini 13 nya nggak pindah tetap, berarti 3 nya asalnya dia negatif, negatif 3 berarti jadi positif, jadi tambah sininya. Oke lanjut, ini jadi 4x ya, ini 16, berarti x nya sama dengan 16 dibagi 4, jadi x nya 4 ya, jawabannya yang D. Sip, lanjut lagi yang nomor 4. Nomor 4, variabel dari persamaan linear dua variabel, mirip kayak yang tadi nomor 1, tapi ini mah ada variabelnya ada 2 ya. Di sini berarti X sama Y ya, udah jelas ya ini mah. Sip, nomor 1 sampai nomor 4 kurang lebih kayak gitu. Lanjut lagi di nomor 5 sekarang. Persamaan berikut yang merupakan persamaan linear dua variabel ya, berarti kita cari yang ada variabelnya itu 2 ya, atau hurufnya ada 2. Yang A ini ada 2 ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Terus yang B ini udah jelas salah ya, karena dia variabelnya cuma 1. Kita cek lagi yang C juga ini sama, cuma 1 variabelnya. Yang D ini ada 2 ya, X sama Y, tapi ya, jadi ini benar juga ya, tapi di sini adalah persamaan linear, bukan persamaan yang kuadrat atau apa gitu ya. Nah kalau persamaan linear itu ciri khasnya di variabelnya itu pangkatnya 1 gitu, tidak ada pangkat 2 atau lebih dari itu. Jadi yang paling benar adalah yang A ya. Kalau yang D ini kan pangkatnya 2 ya, kuadrat nih, jadi dia bukan persamaan linear jadinya gitu ya. Sip, lanjut lagi yang nomor 6. Ini ada salah soal, jadi Q-nya tuh harusnya ini 3 ya. Diketahui ini 5P dikurangi 2Q sama dengan 19. Terus kalau misalnya Q-nya 3, nilai P-nya berapa katanya tuh ya. Tinggal kita ganti aja P lagi yang di sini jadi 3 nih ya. Q-nya ganti sama 3, ini 19. Ini kan jadi negatif 6 ya. 5P min 6 dikaliin, pindah ruas deh si 6 nya jadi tambah ya, 5P sama dengan 19 tambah 6, berarti berapa nih, 25 ya. Sehingga P nya sama dengan 25 dibagi 5, jadi P nya dapat, nah tulis di sini ya jawabannya. Sip, lanjut yang nomor 7. Nah oke, nomor 7 ini udah masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Kalau sistem biasanya tuh ada notasi kayak gini nih, ada kurung kuraba yang enggak panjang, ini artinya satu paket nih ya mereka. Di sini yang ditanya adalah nilai P-nya berapa. Oke, kita ini pokoknya tulis ulang aja sini perbesar biar lebih enak ngotretnya. Terus ini 2P dikurangi Q sama dengan 3. Yang ditanya P-nya ya, maka lebih enak kalau misalkan kita eliminasi yang ini ya, eliminasi yang Q-nya.
Q-nya nih. Berarti kalau misalkan mau eliminasi Q, kita kalikan yang koefisien Q-nya itu kan ini 3 sama 1 nih. Berarti ini jadi kaliin 1, ini kaliin 3 ya. Berarti tinggal dihitung hasilnya adalah ini 4P tambah 3Q sama dengan 11 ya. Ini kaliin 1 semua. Ya, ini kaliin 3 semua. Berarti jadi 6P dikurangi 3Q sama dengan 9. Sip, lanjut. Nah, di sini ditambah atau dikurangkan biasanya ya. Nah, penentuan tambah kurangnya lihat di bagian yang eliminasinya tuh. Kan di sini eliminasinya tuh yang si Q-nya ini ya. Lihat tanda di Q-nya nih. Kalau sama, kalau tandanya bukan tanda ya, kalau jenisnya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya maksudnya. Kalau sama maka dikurang. Operasinya ya di sininya dikurang nih. Kalau beda, nah kebalikannya berarti ditambahin. Lihat di sini 3 di sini positif ya, di sini 3-nya negatif. Nah, beda berarti ya, berarti masuk ke yang ketentuan yang kedua. Berarti di sini tambah. 4 tambah 6 berarti jadi 10. Ini 3 tambah negatif 3 habis ya. Ini 20. Berarti udah kayak gini tinggal dibagi aja ya. 20 dibagi 10 berarti P-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 8. Nomor 8 ini X tambah Y sama dengan 7. Ini 5X dikurangi Y sama dengan 5. Baik. Ini kalian boleh eliminasi yang X, boleh yang Y ya, untuk menentukan perkaliannya di sini berapa sama berapa. Kalau misalkan kalian mau eliminasi yang X, berarti ini kaliin 5, ini kaliin 1 kan ya. Tapi kalau misalkan yang mau dieliminasinya itu yang Y-nya yang ini nih. Ini kebetulan udah sama nih, ini satu kan ya. Maka tidak perlu dikalikan lagi di sininya, langsung aja gitu ya. Ditambah atau dikurang, dilihat ketentuan di sini nih. Yang Y di depannya itu dia tambah, ini kurang ya, berarti dia tandanya beda. Kalau beda berarti kan ditambah ya. Berarti di sini 1 tambah 5 berarti 6X, ini habis, ini jadi 12 gitu ya. Jadi X sama dengan 12 dibagi 6 berarti X-nya sama dengan 2. Tapi di sini yang di nomor 8 yang ditanya yang Y-nya. Berarti kita lanjut lagi ya, udah selesai di sini, tinggal di substitusi. Pilih salah satu persamaannya, mau yang pertama atau yang kedua. Pogi pilih yang pertama aja yang sederhana ya. Nah, ini tadi kan X-nya 2 ya, berarti ini ganti 2. Y sama dengan 7, berarti Y-nya sama dengan 7 dikurangi 2, jadi Y-nya sama dengan 5 ya. Berarti yang D jawabannya. Sip, gitu yang nomor 8 ya. Lanjut lagi kita ke nomor 9. Himpunan penyelesaian SPLDV dari ini ya, samalah kayak tadi. Kita tulis ulang aja sini ya biar lebih leluasa. Terus yang ini X dikurangi 3Y sama dengan 9. Kita mau eliminasi yang X lah misalnya ya. Ini kan 4 sama 1 berarti kebalikannya, ini 1, ini 4. Berarti semua yang atas kaliin 1 berarti jadi tetap ya 4X min 2Y sama dengan 16. Yang bawah kali 4 semua berarti ini 4X dikurangi 12Y sama dengan 36. Oke. Sekarang tambah atau kurang, lihat di yang bagian eliminasinya yang ini kan ya. Dia sama-sama positif ya, 4X positif, yang 4X ini juga positif, berarti dikurang kalau misalkan sama. Akibatnya yang ini jadi negatif 2 negatif 2 dikurangi negatif 12. Hati-hati sini ya ngotetnya ya. Kalau misalkan belum kebayang, ini ngotetnya gini, negatif 2 dikurangi negatif 12. Nah gitu ya. Ini kan jadi perkalian nih, dilebur jadi min 2 tambah 12, berarti hasilnya kan 10 ya. 10Y sama dengan di sini min 36 kurangi 16, dibalik aja ya biar gampang, jadi 20, sehingga Y nya sama dengan min 20 dibagi 10, jadi Y nya dapat min 2. Nah, belum selesai ya, tinggal yang X nya sekarang ya. Kalau himpunan penyelesaian berarti harus dua-duanya. Kita pilih yang bawah aja lah. X ini substitusi. X min 3Y sama dengan 9. Y nya kan di sini min 2.
Jadi min 3 min 2 9, ini dikaliin jadi 6 ya, positif 6, berarti ini pindah ruas ya, berarti jadi X sama dengan 9 dikurangi 6, dapat X nya sama dengan 3. Nah untuk penentuan hasilnya ini ada macam-macam nih. Nah ikutin urutan ini ya, selalu X, Y atau urutan abjadnya ya, X sama Y. Berarti di sini X nya 3 dulu ya, 3 dulu, berarti lalu dilanjut sama ini min 2, jadi jawabannya yang C gitu ya. Ini yang nomor 9. Lanjut lagi yang nomor 10. Sini ya, ditulis uangnya 5X ditambah 2Y sama dengan 15. Ini 3X tambah 4Y sama dengan 23 ya, sama kayak nomor 9, kita eliminasi dulu. Misal yang Y sekarang ya, ini kali 4, ini kali 2, berarti ya dibalik. Lanjut di atas berarti kaliinnya 4, berarti di sini 20X tambah 8Y sama dengan 60. Yang bawahnya ini 6X ditambah 4Y sama dengan 23 kali 2 46 ya. Oke. Ini 8, lupa. 8Y. Nah, oke. Sip. Lihat yang dieliminasinya adalah yang Y. Kita fokus ke yang Y ya. Ini nih. Tanda yang Y itu ini 8 positif, ini 8 juga positif, berarti sama ya, sehingga dikurang sini 20 kurangi 6 berarti 14X sama dengan ini dikurangkan, berarti jadi ini 4 pinjam 1 di 5 14, sehingga X nya adalah 14 dibagi 14 1 ya. Lanjut tinggal Y nya substitusi. Misalkan pilih yang atas 5X tambah 2Y sama dengan 15, ini X nya 1, jadi di sini 5 kali 1 tambah 2Y sama dengan 15, ini 5 ya, 2Y langsung 5 nya pindah sini, berarti jadi 15 dikurangi 5, 2Y sama dengan 10, berarti Y sama dengan 10 dibagi 2, jadi Y nya sama dengan 5. Oke, hasilnya adalah X, Y 1,5 ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut lagi yang nomor 11 sekarang. 11 ini juga diminta nilai X sama Y nya, tapi di sini nilai X nya harus tambahin sama yang Y. Ya, tetap aja harus dikerjain eliminasi substitusi kayak tadi. Karena untuk menentukan nilai X nya berapa sama Y nya berapa. Ini 3X tambah 2Y sama dengan 2, yang bawah ini X dikurangi 4Y sama dengan 10. Misal yang dieliminasi yang X ini berarti dikaliin 1, ini kali 3, di sebelahnya 3X tambah 2Y sama dengan 2, yang bawah ini 3X min 12Y sama dengan 30. Oke, lihat yang dieliminasi adalah si yang X nya ya, 3X, ini 3X sama ya, tandanya sama-sama positif, berarti dikurangkan kalau sama, ini habis. 2 dikurangi negatif 12 berarti 14Y ya, 2 dikurangi negatif 12 nih, jadi kan 2 tambah 12 jadinya ya. Yang ini 2 dikurangi 30 berarti negatif 28. Y sama dengan negatif 28 dibagi 14, berarti jadi min 2 Y nya. Tinggal yang X nya substitusi. Pilih yang bawah aja, misalkannya X min 4Y sama dengan 10, Y nya tadi min 2 ya, 4 kali min 2 sama dengan 10, ini jadi min kali min positif ya, jadi 8 nya pindah ruas, X sama dengan 10 dikurangi 8, berarti jadi X nya 2. Oke. Y nya min 2, X nya 2, maka nilai X tambah Y berarti X nya dari 2 ya, tambah negatif 2, positif kayak negatif, jadi negatif ya, 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Itu yang nomor 11 ya. Oke. Ya, lanjut nomor 12, sama kayak nomor 11. Ini 3P
tambah Q sama dengan 7. 4P tambah 2Q sama dengan 12. Ini perlu dicari tahu dua-duanya P sama Q nya berapa buat nentuin nilai 5P dikurangi Q gitu ya. Ini sama dieliminasi dulu. Misalkan yang Q yang dieliminasi ya, berarti ini kali 1, kebalik, kali 2, ini kali 1. 6P tambah 2Q sama dengan 14. Yang ini berarti tetap ya 4P tambah 2Q sama dengan 12. Oke, karena ini yang dieliminasi tandanya sama ya, sama-sama positif ya 2P nya, berarti dikurang ya. 6 kurang 4 jadi 2P, ini 2. 14 kurang 4 12, berarti P nya 2/2, P nya dapat 1 ya. Terus tinggal Q nya, pilih salah satu, misalnya yang atas lah 3P tambah Q sama dengan 7. P nya kan 1 ya, ini jadi 3 kali 1 3 ya, berarti Q nya sama dengan 7 dikurangi 3, Q sama dengan 4. Jadi P nya 1, Q nya 4. Tinggal hitung ke sini ya, 5 dikali P nya tadi 1 dikurangi Q nya 4, ya 5 kurang 4 berarti jadi 1, jawabannya B ya. Oke, lanjut yang nomor 13. Ini di option jawaban ini salah gitu ya, nggak ada yang benar, jadi ini memang error dari soalnya. Nah, di sini diminta untuk membuat persamaan aljabarnya atau sistem sama linear dua variabelnya nih. Pengelola perahu menarik biaya untuk orang dewasa dan anak-anak. Satu keluarga terdiri dari 2 dewasa dan 2 anak-anak membayar 62.000. Jadi sini ada biaya untuk orang dewasa dan biaya untuk anak-anaknya. Keluarga lain, 1 orang dewasa dan 4 anak-anak bayar 75.000. Manakah yang digunakan jika biaya X untuk penumpang dewasa, biaya untuk anak-anak? Ya, ini ya kunci-kuncinya nih, X untuk dewasa, Y untuk biaya anak-anak. Berarti dari kalimat pertama kita ubah dulu nih. 2 dewasa berarti 2X ya, tambah 2 anak-anak berarti 2Y sama dengan 62.000. Terus yang kedua nih, kalimat kedua, 1 orang dewasa berarti X ya, tambah 4 anak-anak 4Y sama dengan 75.000. Udah gini aja. Jadi karena di sini nggak ada jawaban yang benar, ya udah gitu ya. Jadi jawabannya ini aja. Tapi ada juga yang menyederhanakan ini nih ya. Ini dibagi 2 gitu ya. Bisa nih semuanya dibagi dengan angka yang sama, boleh itu ya, disederhanakan. Ini jadi X tambah Y sama dengan 31.000. Nah, ini mah nggak bisa ya, karena ini 1 dibagi 1 nggak ngaruh, dibagi 4 ini nggak bisa jadi pecahan. Jadi ini tulis ulang ya, di X tambah 4 Y sama dengan 75.000. Nah gitulah ya. Sip, ini nomor 13. Lanjut lagi nomor 14. Nomor 14 ini kalau nggak salah pernah dibahas di hiburan Sugro 3 nih ya. Ini jadi Pogi akan skip aja soal ini karena udah pernah ya. Nomor 15 juga ini juga ada ya di hiburan Sugro 3, jadi Pogi skip juga, sama lah ya kurang lebih pengerjaannya. Ya, Pogi bantu bikin modelnya aja lah ya. Di sini harga 2 baju dan celana. Misalkan harga bajunya itu B lah ya, harga 1 celananya C. Berarti ini yang pertama kita ubah jadi bentuk kalimat matematikanya 2B ditambah C sama dengan 140.000. Terus yang bawah ini 3B tambah 2C sama dengan 235.000. Tentukan harga 4 baju dan 5 celana ya. Berarti ya kalian harus cari tahu dulu harga bajunya berapa, harga celananya berapa. Tapi ya udahlah, kita bahas aja yang ini. Kayaknya beda dikit ya sama yang sebelumnya, sama yang hiburan Sugro 3.
kita misalkan eliminasi yang C misalkan ya, ini dikali 2 dikali 1, ini berarti jadi 4B tambah 2C sama dengan 100 kali 2 berarti 280 ya. Terus yang bawah ini kali 1 ya, 3B tambah 2C sama dengan 235.000. Oke, berarti jadi ini karena yang C dieliminasi ya, berarti ini sama, maka dikurang ya ininya. Dikurang berarti ini 4 dikurangi 3 jadi 1 ya, jadi B doang, ini habis. 0 0 0 10 kurang 5 5 7 kurangi 3 4 45.000 harga bajunya ya. Tinggal yang celana kita gunakan yang sama pertama aja, substitusi 2 langsung aja ya. B nya ini 45.000 tambah C nya 140.000, ini kaliin 90.000 tambah C sama dengan 140.000, pindah ruas 90.000 nya berarti ya 140.000 dikurangi 90.000, berarti harga celananya 50.000 ya, harga celananya 50.000. Oke, tinggal dijawab aja 4 baju dan 5 celana, berarti jadi 4 kali bajunya 45.000 ditambah 5 50.000. Oke, ini 180.000 ya, tambah 250.000 ya, tinggal jumlahin aja sendiri lah ya. Ini yang nomor 15. Lanjut yang nomor 16, 5 buah kue A dan 2 buah kue B 4.000. 5 kue A tambah 2 kue B sama dengan 4.000. Terus yang 2 kue A tambah 3 kue B 2.700. Harga sebuah kue dan 2 buah kue berapa ya, tinggal eliminasi lagi aja ya. Ini kaliin dulu berapa kali berapa, tentuin A sama B nya, lanjut kerjain yang seperti yang soal sebelumnya gitu ya. Ini bisa lah ya, oke, nggak akan bahas. Nomor 17. Oke, ini ada koreksi sedikit ya. Nomor 17 ini kayak huruf pengennya ini TL ya, cuman kayak kelihatan jadi kayak angka 1, ini salah fontnya. Keliling persegi panjang 30 cm, ini lebarnya L ya, terus panjangnya tuh L tambah 1 katanya itu ya. Maka luas daerah persegi panjang ABCD adalah berapa? Ini kan luas tuh rumusnya tuh panjang kayak lebar ya, maka kita harus cari tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Masalahnya di sini si panjangnya nggak tahu berapa, lebarnya juga apalagi gitu ya, nggak tahu. Di sini disimbolin L-nya tuh, lebarnya tuh L gitu ya, panjangnya tuh L tambah 1 ya. Gimana cara nyarinya? Kita gunakan yang keliling ini nih ya. Keliling itu kan prinsipnya tuh menjumlahkan semua sisi-sisinya ya, panjang tambah lebar gitu ya, tambah panjang tambah lebar ya, PL nah, gitu ya. Ini sama dengan keliling. Oke, panjangnya kita ganti sama yang ini nih, L tambah 1 ya. Ini L mah tetap ya, L tambah 1 ya, yang P ini berubah jadi ini, tambah L sama dengan kelilingnya ini 30. L tambah L tambah L tambah L 4L ya, 1 tambah 1 2, ini 30 ya. Terus udah gini pindah ruas 2 nya ke sebelah sini jadi 4L sama dengan 30 dikurangi 2 berarti 4L sama dengan 28. L nya sama dengan 28 dibagi 4 jadi 7 lebarnya ya. Karena tadi P nya tuh L tambah 1 ya, ini L tambah 1 ya, berarti ganti 7 nya sama ganti L nya jadi 7 ya, berarti ini jadi 7 tambah 1 jadi 8. Lebarnya 7, panjangnya 8, maka luasnya berarti P kali L ya, tadi itu rumusnya 8 kali 7 berarti jadi 56. C ya jawabannya. Sip. Nomor 18 nih. Parkir terdapat 84 kendaraan. Ini juga pernah di hiburan suruh 3 ya. Oke, kasih pemodelannya aja yang si bentuk SPLDV nya gimana nih. Terdapat 84 kendaraan terlihat sepeda motor dan mobil. Jadi misalnya ya, banyak sepeda motor tuh
M lah ya, atau motor ya, di sini X aja lah ya, mobil ini Y. Jadi banyaknya motor tuh X, banyaknya mobil Y. Nah, dari kalimat pertama bisa ditulis kayak gini kan ya, jumlah motor tambah jumlah yang mobil itu 84. Terus setelah dihitung jumlah roda seluruhnya, misalnya roda motornya tuh ya 2 lah ya, 2X. Kalau mobil 4 berarti ya anggap pukul rata aja, nggak ada mobil truk atau mobil bis yang banyak tuh banyak. Ini 220 gitu ya. Nah, udah ini kalian tinggal eliminasi aja, tentuin banyaknya motor alias si X nya tuh berapa, terus Y nya alias si mobilnya itu berapa. Nanti tinggal dihitung tarif parkirnya, motornya itu berapa dikaliin 1000 dan yang mobilnya itu berapa dikaliin 2000 gitu ya. Sip, itu yang nomor 18. Nomor 19 ini ada soal cerita bentuk AKM itu ya. Jadi ini ada apotek sehat bahagia. Obat generik yang dijual di sana tuh ada salah duanya itu ada asam mefenamat sama paracetamol gitu ya. Ini kwitansinya nih. Ya kita anggap udah baca lah ya. Terus di sini yang ditanyain yang nomor 19 tuh, jika beli 2 box asam mefenamat dan 1 box paracetamol, maka harga yang dibayarkan berarti berapa? Nah, di sini di kwitansinya uang sebesar, kok dua-duanya uang sebesar ya? Ini maksudnya banyak barangnya gitu ya. Uang yang dibayarkan Rp140.000, Rp104.000 itu untuk 2 box asam mefenamat dan 3 box paracetamol. Kalau yang kedua nih 54.000 tuh 1 box asam mefenamat dan 2 box paracetamol. Jadi di sini harus cari tahu dulu ya harga 1 asam mefenamat berapa, 1 paracetamol tuh 1 boxnya tuh berapa gitu ya. Misal harga asam mefenamat tuh ya X lah ya. Ini harga paracetamol ini Y gitu ya. Nah, kita bikin model matematika itu dari si kwitansi ini nih. 2 box asam gitu ya, 2X lah ya, ditambah 3 box paracetamol 3Y itu 104.000. Terus yang ini kwitansi yang kedua, 1 box asam mefenamat tuh X ya, berarti tambah 2Y ini 54.000. Nah, oke. Nah, tinggal dieliminasi aja ya. Misalkan eliminasi X nya, ini berarti ini kaliin 1, ini kali 2. Aduh, nggak muat nih. Hasilnya di bawah sini aja ya. Ini 2X tambah 3Y sama dengan 104.000 ya. Tetap ini karena dikali 1, yang bawah ini kali 2, berarti 2X tambah 4Y sama dengan ini 0, 0, 0, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10. Lanjut, berarti tinggal di apa nih, karena eliminasi X ya, berarti di sini dan dua-duanya sama tandanya, berarti dia dikurang ya kalau sama. 3 kurangi 4 ini berarti min 1Y sama dengan ini 104 kurangi 108 dibalik berarti 4.000 minus 4.000. Jadi Y sama dengan minus 4.000 dibagi min 1, jadi Y nya sama dengan 4.000-an. Y itu harga si paracetamol ya. Lanjut, sekarang cari yang asam mefenamatnya. Ini di sini ya, substitusi yang asam mefenamat, kita masukin yang ini nih, X tambah 2Y sama dengan 54.000. Berarti tadi Y nya kan 4.000 ya, jadi X tambah 2 kali 4.000 sama dengan 54.000, ini kan 8.000. X tambah 8.000 sama dengan 54.000, berarti X nya 54.000 dikurangi 8.000, berarti 46.000 ya. Nah, harga si asam mefenamatnya. Oke ya, kita
kotakin aja lah biar ke notice ya. Berarti 2 box asam mefenamat ya, berarti 2 kali asam mefenamat 46.000 ya. 46.000 ditambah 1 box paracetamol, berarti ya tinggal tambah 4.000 ya. Ya, ini kaliin tambahin 4.000. Hitung sendiri ya jawabannya, nanti tinggal pilih aja di option. Oke, lanjut lagi. Ini udah. Perhatikan kembali soal nomor 19. Oh, yang tadi ya. Bidan Rimi punya klinik di rumahnya, setiap bulan beli obat-obatan dan seterusnya. Oke, Bidan Rimi beli 10 box dan 30 box paracetamol. Jika uangnya di bawah 600.000, apa yang terjadi ya? Tadi kan udah dihitung ya, 1 box asam mefenamat itu. Asam mefenamat itu kan 46.000 ya. Terus paracetamol itu 4.000-an. Ya, berarti tinggal dihitung aja 10 box asam mefenamat, berarti 10 kali 46.000 tambah paracetamolnya itu tadi beli 30, harganya 4.000-an satunya. Berarti ini 460.000 tambah 12 tambah nolnya 4 ya, 120.000. Total berarti 480.000. Bawa uang 600.000. Ya udah, berarti ini salah ya, 580.000. 580.000. Ini tambah ini kan ya. Ya 580.000 ya, berarti kembalian ya, karena uangnya 600.000, ini totalnya 580, kembaliannya 20.000 gitu ya. Keep itu yang PG. Terus ini yang esainya nomor 1 kayaknya nggak perlu dibahas lah ya, ini kalian udah biasa banget, di nomor sebelumnya juga pernah dibahas. Terus nomor 2 juga, ini juga sama kayak nomor mana tadi tuh, ini ya nomor 17, cuman ganti angka aja. Atau ini beda dikit lah ya, coba dikasih ininya nih, keliling 76. Keliling itu kan panjang tambah lebar sama dengan 76. Ini berarti 2P tambah 2L ya sama dengan 76. Ini rumus keliling nih, ini persamaan pertama. Terus selisih panjang dan lebar ya, berarti selisih mah pengurangan ya, P dikurangi L sama dengan 10. Nah, dari yang ini ya, ini ya, 2 persamaan ini nih, 2 persamaan ini. Nah, kalian tinggal bisa eliminasi substitusi ya, buat nentuin panjang sama lebarnya gitu ya. Nah, untuk nomor A nih, terus yang luas mah kan tinggal panjang kali lebar ya. Nah, dari sini nanti kalau udah jawab A ini pasti bisa gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 3, jumlah uang akil dan uang ari. Uang akil misalkan di sini X, ini uang ari ya, jumlahnya itu berarti X tambah Y sama dengan 22.000. Terus yang uang akil ditambah 3 kali uang ari, uang akil X ya ditambah 3 kali uang ari, 3 kali Y, 42.000. Nah, tinggal eliminasi substitusi ya. Tentunya nilai X nya itu untuk yang akil, yang Y nya untuk ari, masing-masing berapa, nanti tinggal diikutin aja ini soalnya tuh apa nih, gampang lah ya. Jadi memang kalau soal cerita itu harus bisa modelin kayak gininya nih gitu ya, itu yang challenge-nya kalau soal cerita. Oke, nomor 4, jumlah umur ayah dan ibu 60 tahun. Ayah tambah ibu sama dengan 60. Dan selisih umur mereka adalah 4 tahun. Ayah lebih tua, berarti ayah dikurangi ibu tuh 4 tahun ya. Tinggal eliminasi substitusi, udah gini lah ya, bisa jawab nomor A sama B nya. Oke, lanjut nomor 5. Ini ada komik gitu ya, 2 orang dewasa dan 2 anak-anak tuh 140.000. Ini mirip kayak yang tadi yang kwitansin ya, 2 orang dewasa ditambah 2 anak-anak itu 140.000. Ini 1 orang dewasa berarti 1 D atau D doang lah ya, D ditambah 3A berarti 130.000.
Berapa rupiah biaya tiket yang dikirim tugas pada gambar ketiga? 3 orang dewasa dan 5 anak-anak berapaan katanya tuh ya. Ya ini sama ya, cari dulu D-nya, atau ya pokoknya cari D sama A-nya tuh berapa, harga tiket dewasa berapa, untuk yang anak-anak berapa. Nanti tinggal dihitung ini cara ngerjainnya ya, eliminasi substitusi lagi gitu ya, selainnya gak ada lagi gitu ya. Oke ya, nanti tinggal ikutin apa yang nomor 5 pengenin lah di soalnya tuh. Kalau ini udah nemu gampang. Sip ya. Nomor 6, tentukan nilai X dan Y dari sini nih ya. Ini prinsip persegi panjang. Kalau yang panjang ini sama ini kan sama ya, maka kalian bisa tulis ini 2X tambah Y sama dengan 9 ya, karena ini sama kayak ini. Yang ini berarti ya X tambah 3Y sama dengan 7. Tinggal eliminasi substitusi aja buat nentuin nilai X sama Y nya ya, bisa lah. Lanjut, yang ini sama kayak soal level 3 yang ada di hiburan Sugro 2 nih ya. Ini kalian bisa misalkan dulu biar gak ada pecahan begini ya. Misal ya, 1/X itu A misalkan ya, terus 1/Y itu B. Maka yang ini bisa kita tulis ulang jadi 3A ya, 3/X kan 3 kali 1/X ya, jadi 3A tambah 2B sama dengan 1 yang ini 1/X itu A ya, dikurangi B sama dengan 3. Nanti eliminasi substitusi, nanti dapetin A nya berapa, B nya berapa. Udah dapet A nya berapa, B nya berapa, nanti balikin lagi ke sini nih buat tentuin nilai X nya gitu ya, sama yang B juga nih nentuin nilai Y nya. Misal ini mah kalau misalkan dapat A nya itu 10, nah tinggal sama dengan 1/X gitu ya, sehingga nanti tinggal di otak-atik aja aljabarnya. X kali 10 ya, asalnya pembagian pindah ruas jadi perkalian, 10X sama dengan 1, jadi X nya sama dengan 1/10 gitu. Untuk yang ini juga sama kurang lebih kayak gitu ya. Itu yang nomor 7. Oke.